Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfadillah dengan NIM 2102045010004 dari Fakultas Teknik Prodi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi penugasan mata kuliah Filsafat Ilmu oleh dosen pengampu Bapak Dr. Andes Alimuddin Sa'banmiru MPD. Baiklah, yang pertama, apa itu filsafat? Filsafat berasal dari kata philos dan sopein. Philos bisa berarti mencintai, mencari, atau pencarian. Sedangkan sopein berarti cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Sehingga filsuf sebetulnya adalah orang yang sedang mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Berikut ada 4 filsuf pertama di dunia, yaitu 1. Thales, 2. Heraklitus, 3. Parmenides, dan keempat Demokritus. Baiklah, yang pertama ada Thales. Thales merupakan filsuf pertama di dunia yang memiliki pemikiran bahwa dunia ini berasal dari air. Thales memiliki murid bernama Anaximenes yang mengatakan bahwa kehidupan ini berasal dari air. Thales berpikiran seperti itu disebabkan karena Thales tinggal di pinggir pantai sehingga setiap hari melihat air, sehingga ia menyimpulkan bahwa dunia ini berasal dari air. Baiklah, yang kedua ada Heraklitus. Heraklitus pernah mengatakan bahwa dunia ini tercipta dari api. Heraklitus berpikiran seperti itu sebab Heraklitus tinggal di bawah kaki gunung berapi. Dia sering melihat percikan api. Yang ketiga ada Parmenides. Parmenides pernah berkata, dunia berasal dari satuan terkecil yang ada, tetapi dia tidak mengatakan secara pasti apa itu satuan terkecil. Baiklah, yang terakhir ada Demokritus. Pemikiran Demokritus mirip dengan Parmenides, hanya saja dia memunculkan istilah atom. Demokritus berpikiran bahwa dunia ini atau semesta berasal dari satuan terkecil yang tak terbagi atau atom. Atom yang dimaksud Demokritus adalah A sama dengan tidak dan Tom sama dengan terbagi. Jadi, atom itu adalah satuan yang tidak terbagi. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu, jadi bisa kita lihat sebetulnya ilmu pengetahuan modern dibangun oleh argumen-argumen seperti ini, yang sebetulnya secara empiris tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan hanya baru pada tataran opini saja atau argumen. Para filsuf pertama dunia ini sering disebut sebagai para filsuf alam. Mengapa para filsuf pertama dunia disebut sebagai filsuf alam? Sebab pemikiran mereka yang berupaya menafsirkan tentang alam juga berupaya membuat pikiran mengenai bagaimana alam atau semesta ini tercipta. Pertanyaan yang sering muncul juga adalah, apakah belajar filsafat akan semakin menjauhkan kita dari agama dan Tuhan? Argumen seperti ini kita tidak boleh benarkan karena filsafat sebetulnya mode of thinking atau cara berpikir. Jadi, tergantung bagaimana Anda ingin menggunakan filsafat. Anda bisa menggunakan filsafat untuk menyerang agama, tetapi Anda juga bisa menggunakan filsafat untuk memperkuat doktrin agama. Sebagai contoh filsafat sebagai doktrin agama, di era filsafat ikolastik muncul filsuf-filsuf seperti Santo Agustinus dan St. Thomas Aquinas. Santos Agustinus berupaya membuktikan keberadaan surga dan neraka dengan meminjam pemikiran Plato mengenai konsep forma, sementara St. Thomas Aquinas berupaya membuktikan keberadaan Tuhan dengan meminjam pemikiran Aristoteles tentang causa sui atau causa prima untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Inilah mengapa Bertrand Russell mengatakan bahwa filsafat adalah lahan kosong yang diperebutkan ilmu pengetahuan dan agama. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi mengenai apa itu filsafat dan beberapa filsuf pertama yang ada di dunia. Sekian, terima kasih.